Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bongkar isi dari sebuah manuskrip yang luar biasa langka dan misterius dari Asia Tenggara. Sebuah kitab yang katanya penuh dengan pengetahuan esoteris yang tersembunyi. Udah siap buat mengungkap rahasia di dalamnya bareng-bareng? Yuk kita mulai. Wow, oke. Dari awal aja, sang penulis udah ngasih kita semacam peringatan sekaligus undangan ya. Ini bukan buku bacaan biasa. Penulisnya sendiri bilang kalau isinya itu kayak lautan yang dalam banget, butuh penyelam yang ahli buat nemuin mutiara-mutiaranya. Keren banget kan? Jadi, naskah ini tuh lebih dari sekedar buku. Anggap aja ini sebuah gerbang. Gerbang menuju apa yang disebut sebagai ilmu goribah. Atau kalau diartiin, ilmu-ilmu aneh. Ini jenis pengetahuan yang sengaja, ya, dirahasiakan, dijauhkan dari publik, dan cuma buat orang-orang tertentu aja. Jadi apa sih sebenarnya kitab ini? Nama lengkapnya Kitab Simia, Himia, Limia, Rimia. Intinya, ini adalah buku panduan yang katanya diterjemahkan dari bahasa Hindi ke Arab, yang isinya ngejelasin 5 cabang ilmu gaib yang berbeda. Setiap nama ini, Simia, Himia, Limia, Rimia, dan Kimia, adalah pilar dari sebuah sistem pengetahuan yang rumit. Oke, sekarang ayo kita bedah fondasinya. Ternyata semua ritual, semua mantra yang ada di dalam kitab ini, akarnya itu ya dari 5 seni gaib ini. Biar kita ngerti isinya, kita harus paham dulu kelima pilar kekuatan ini, satu persatu. Yang pertama, kimia, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai alkimia. Menurut kitab ini bukan sekedar trik sulap, tapi beneran sebuah ilmu kuno buat mengubah satu elemen jadi elemen lain. Teksnya bahkan ngasih contoh sampai ke zaman Nabi Musa. Jadi ini ilmu yang katanya sakti banget. Selanjutnya, limia. Nah, ini adalah ilmu tentang talisman atau jimat. Seni membuat benda-benda magis yang punya kekuatan. Yang bikin menarik, di sini disebut kalau ilmunya itu diambil dari gudang rahasia. Ini seakan-akan nunjukin ada sumber pengetahuan tersembunyi yang bisa diakses untuk bikin jimat-jimat ini. Lalu ada himia, ilmu penaklukan. Ini levelnya udah beda. Ini tentang gimana cara berkomunikasi atau bahkan memerintah entitas-entitas gaib. Bukan cuma jin loh, tapi sampai ke level malaikat. Caranya dengan memahami pergerakan bintang dan langit plus bacaan mantra khusus. Nah, ini dia simia, ilmu yang namanya ada di judul kitab. Fokusnya di mana? Di pikiran. Ini adalah kekuatan untuk menciptakan ilusi, mempengaruhi pikiran orang lain, dan bikin mereka ngeliat atau ngerasain sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Ini udah kayak perang psikis ya. Dan yang kelima, rimia. Ilmu ini akarnya ada di kekuatan bumi. Jadi kalau himia tadi urusannya sama langit, rimia ini mainannya sama elemen-elemen bumi. Kayak tanah, air, api, udara. Untuk menciptakan wujud-wujud atau penampakan baru. Ini dia yang menarik banget. Ternyata kitab ini juga punya semacam kompas moralnya sendiri. Nggak asal hajar beleh gitu aja. Di sini dijelasin ada perbedaan yang jelas. Linia, seni bikin jimat, itu dianggap boleh selama tujuannya baik. Tapi simia, ilmu ilusi, justru dianggap berbahaya karena bisa melemahkan iman dan keyakinan seseorang. Oke, teorinya udah kita pegang. Sekarang gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Kitab ini tuh bukan cuma berisi konsep-konsep doang, tapi juga panduan ritual yang super spesifik. Entah itu buat urusan cinta, kekuasaan, atau perlindungan diri. Coba kita ambil satu contoh ya, biar kebayang. Ini ritual pengasihan atau mahaba. Lihat nih, langkah-langkahnya di slide ini, detail banget. Ada waktu dan hari spesifik buat mengukir jimatnya, nama target dan ibunya harus ditulis, terus dibakar pakai dupa tertentu kayak jawi dan luban, baru deh mantranya dibaca. Ini tuh kayak resep, bukan sekedar harapan. Dan ini dia salah satu contoh bacaan mantranya. Coba deh dengerin kata-katanya. Ya Habibal Qulubi, wahai kekasih hati. Ya Tobibal Qulubi, wahai dokter hati. Pemilihan katanya tuh puitis banget, dan sepertinya dirancang bukan cuma buat diucapin, tapi punya getaran dan kekuatan buat menyentuh target secara emosional dan spiritual. Oke, sekarang kita naik level lagi. Kita masuk ke beberapa praktek yang paling tinggi dan kuat yang dijelasin di buku ini. Ini bukan lagi soal mempengaruhi sesama manusia, tapi tentang berkomunikasi, bahkan memerintah makhluk-makhluk surgawi. Perhatiin deh bahasa yang dipakai di sini. Ini bukan permohonan ya, ini sumpah atau bahkan perintah. Praktisinya nggak memohon, tapi memanggil dengan penuh otoritas, menggunakan asma Tuhan untuk memerintah malaikat agung sekelas Jibril.
Pola yang sama berlanjut buat Israfil, sang peniup sangkakala. Setiap sumpah itu dirancang khusus buat entitas yang dituju. Ini nunjukin kalau penulis kitab ini punya pemahaman yang mendalam soal hierarki dan tugas masing-masing malaikat. Dan yang terakhir, sumpah untuk Mikael, malaikat pembawa rezeki. Jadi, praktik-praktik kayak gini tuh pada dasarnya mengklaim bisa ngasih akses ke panel kontrol alam semesta. Ini nunjukin level kekuatan tertinggi yang ditawarkan oleh kitab ini. Tapi, tunggu dulu. Pengetahuan sekuat ini jelas nggak datang tanpa risiko. Teks ini sendiri jujur banget soal bahaya-bahaya yang mengintai. Ini benar-benar pedang bermata dua. Nah, ini poin yang paling penting. Kitab ini secara terang-terangan ngasih peringatan buat penggunanya. Seperti yang kita lihat, ada bahaya spiritual, di mana justru dengan menyaksikan keajaiban ini, iman seseorang bisa goyah. Ada beban etis, di mana ilmu ini dilarang keras buat nyakitin orang. Dan ada peringatan bahwa pengetahuan ini, yaitu tadi, kayak lautan dalam, nggak buat semua orang. Pada akhirnya, pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan besar. Apakah kitab Simia ini beneran sebuah peta buat masuk ke realitas gaib? Atau jangan-jangan ini cuma cerminan dari hasrat kita sebagai manusia yang dari dulu selalu pengen mengendalikan hal-hal yang nggak kita ketahui? Jawabannya mungkin ya ada di lautan dalam itu sendiri. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, biar kita nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.